Jadilah kucing kecilku. Bab 773. Jadi Abang Hansel khusus memasak untuk Rila. Memikirkan Abang Hansel belajar memasak untuk dirinya sendiri, Orila tersenyum dengan alis dan membungkuk. Hanya merasa bahwa luka bakar di tangannya tidak menyakitkan. Aku tidak ingin membiarkan diriku kelaparan. Miguel meletakkan piring di atas meja dan memberi Orila semangkuk sup. Minum semangkuk sup terlebih dahulu. Abang Hansel, kamu pelit. Itu hanya baginya untuk belajar. Mengapa mereka tidak mengakuinya? Mengakui bahwa akan ada lebih sedikit daging. Bagaimana aku pelit? Jangan lupa bahwa pria yang tidak jujur itu sama sekali tidak lucu. Tentu saja, lebih penting untuk tidak membiarkan Rila kita kelaparan. Miguel tersenyum dan berkata dengan lembut. Ini baru benar, kata Orila. Ya, kenapa masih belum minum sup? Kata Miguel. Terkadang gadis kecil ini cukup konyol. Untuk memasak makanan untuknya, dia bahkan membuat dirinya lapar untuk menggerutu dan tidak tahu untuk menemukan makanan untuk mengisi perutnya. Pikirkan tentang hari-hari ketika dia dirawat dan ketika dia menderita dari kesulitan hari ini. Semua ini dia lakukan untuknya. Pada saat ini, Miguel diam-diam memutuskan bahwa ia tidak akan membiarkan gadis ini menderita di masa depan. Itu dirasa hidangan gorengan Abang Hansel. Miguel memberinya makan lagi. Ayo, makan lebih banyak. Gadis itu harus makan banyak sedikit agar terlihat baik. Melihat bahwa dia sibuk dengannya, sepertinya di dalam hati dia masih anak kecil yang harus mengurus hal-hal kecil. Orila berbisik. Abang Hansel, maksudmu Rila tidak baik sekarang ini? Miguel memberikan pandangan sekilas dan dengan cepat bereaksi. Dia tersenyum. Rila yang sekarang juga sangat bagus. Tetapi akan terlihat lebih baik jika kamu berisi sedikit. Orila menjilat bibirnya. Kamu pandai bicara. Miguel tersenyum. Terkadang gadis kecil itu suka marah. Tetapi terkadang ia sesederhana seorang anak kecil. Dia bisa terhibur hanya dengan mengucapkan dua kata yang menyenangkan. Orila makan hidangan besar dan mengangguk sambil makan. Dia tidak bisa melihatnya. Masakan Abang Hanselnya begitu enak sehingga tidak kalah dengan masakan ibunya. Enak tidak? Tanya Miguel. Ya, enak sekali. Orila mengangguk dengan keras. Baiklah, makanlah sedikit lagi. Miguel memberinya hidangan dan kemudian menyekam mulutnya dengan tisu. Merawatnya dengan segala cara yang mungkin karena takut kelaparan. Abang Hansel, kamu makan juga. Orila juga memberikan sepiring kepada Abang Hanselnya. Kita berdua makan bersama, baru terasa enak. Abang Hansel tentu ingin makan. Tapi aku harus memberi makan kucing kecilku dulu. Tidak bisa membiarkannya kelaparan. Bagi Miguel, mengawasinya makan juga merupakan berkah. Siapa kucingmu? Dia bukan kucingnya. Sekarang dia bukan miliknya. Oh, bukan ya? Miguel berpikir sejenak dan berkata dengan serius. Aku harus bekerja keras untuk membuatnya menjadi kucing kecil di rumahku. Miguel mengatakan bahwa dia akan mencoba mengubahnya menjadi kucing kecil di rumahnya.
Apakah Abang Hansel secara tidak langsung mengungkapkan cinta kepadanya? Apa maksudnya dengan mengatakan bahwa dia akan menikahinya di masa depan? Pikirkan Abang Hansel. Orila bersemangat melihat semuanya berwarna-warni. Tapi pikirkan Abang Hansel dan tunangannya. Bagaimana bisa dia tidak bahagia? Diam-diam, Orila menundukkan kepalanya. Rila, ada apa? Suasana hati Orila menjadi berbeda. Miguel bisa langsung melihatnya. Tidak ada. Orila dengan cepat menyesuaikan emosinya dan membantu Miguel untuk mengambil piring. Abang Hansel, kamu makan lebih banyak bersamaku. Dengan Abang Hansel dan juga bisa makan makanan Abang Hansel sendiri, hari seperti ini terlalu jarang. Dia harus menghargainya. Tetapi pikiran apa yang telah dilakukan? Tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia tidak dapat mengubah fakta bahwa Abang Hansel memiliki tunangan. Baiklah, Miguel memandangnya, bertanya-tanya mengapa dia moodnya jadi jelek. Jadi dia ingin tahu apa yang ada dalam pikirannya. Tapi dia memberinya perasaan bahwa kadang-kadang dia bisa memahaminya dan seringkali dia tidak bisa melihat apa yang dipikirkannya. Bahkan dia kadang merasa bahwa gadis kecil ini sudah tahu identitas aslinya. Tetapi ide ini dengan cepat ditolak oleh Miguel. Dia pintar, tapi dia menyangkal Abang Hansel sebagai Miguel dan dia tidak boleh memikirkannya lagi. Malam gelap seperti tinta, tapi untungnya ada lampu untuk menerangi kota, sehingga malam terlihat begitu sepi. Kota ini diterangi oleh cahaya, tetapi di beberapa sudut kota ada kegelapan di mana-mana dan kegelapan jari tidak terlihat. Setelah Miguel pergi dari rumah Orila, Sebastian kembali ke rumahnya. Rumahnya berada di sebelah Orila dan hanya ada dinding tebal di antara mereka. Itu hanya dipisahkan oleh dinding, tetapi itu menghalangi dia dari dua dunia yang berbeda. Di dunianya lampu terang dan harus sangat hangat, dan di dunianya gelap, hitam tidak sedikit suhunya. Dingin adalah satu-satunya perasaannya saat ini. Ini jelas merupakan dinding yang umum, tetapi karena dindingnya terlalu tebal, efek isolasi suara sangat baik. Dia menahan napas untuk mendengarkan gerakan dinding, tetapi masih tidak dapat mendengar suara apapun di kamar sebelah. Sebastian duduk di sofa di ruang tamu, hanya di tempat yang dipisahkan olehnya oleh dinding, dan tidak menyalakan lampu. Jadi dia duduk diam. Sebastian duduk diam, tetapi rohnya tegang. Berpikir bahwa jika Orila membutuhkan bantuannya, dia akan bergegas menyelamatkannya sejak awal. Namun dia jelas tahu bahwa itu tidak mungkin. Bagaimana Orila bisa membutuhkan bantuannya? Miguel adalah santo pelindung hatinya. Hanya orang itu yang dapat melindunginya. Tidak ada orang lain yang bisa. Tidak ada peluang. Pada saat ini ada Miguel di samping Orila. Dia sangat senang bahwa dia hampir lupa nama belakangnya. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa dia akan menunggunya di sisi lain dinding itu. Tiba-tiba ponsel Sebastian di atas meja teh tiba-tiba bergetar. Di malam yang gelap dan sunyi, getaran itu tampaknya bisa mengguncang rumah. Ketika Sebastian mendengar getaran, dia segera melihat ke samping. Tetapi ketika dia melihat nomor di layar ponselnya, wajahnya terasa berat dan cahaya dinding keluar dari matanya. Sebastian menatap nomor telepon yang berkedip di layar mati. Sialan, ini bukan ponsel yang telah dinanti-nantikan. Setelah beberapa saat, telepon berhenti.
Setelah beberapa detik, telepon bergetar lagi. Sebastian menjawab dan menekan tombol genggam. Apakah ada sesuatu? Halo, Tuan Sebastian. Ada suara yang diproses datang dari ponsel. Rata-rata orang tidak tahu siapa dia, tapi Sebastian tahu siapa pemilik nomor itu. Malam lainnya pria itu memintanya untuk bertemu dengannya sekali. Dia akrab dengan orang itu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, langsung saja, jangan basa-basi. Sebastian tidak ingin membuang waktu berharga untuk berbicara satu sama lain. Pria itu tersenyum beberapa kali dan berkata, Tuan Sebastian, aku hanya ingin bertanya kepada Anda. Bagaimana Anda melihat perasaan gadis kesayangan Anda dan laki-laki lain sendirian? Apakah akan sakit? Apakah akan tidak nyaman? Atau ada perasaan lain? Sebastian berkata dengan suara dingin. Langsung saja pada intinya.